Umar bin Khattab ini pernah bermimpi. Mimpinya itu dia melihat ada ayam jago yang mencoba menyerangnya dari belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena alhamdulillah kita dipertemukan lagi di kesempatan yang insyaallah sangat mulia ini. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang senantiasa menjadi uswatun hasanah di dalam kehidupan kita. Sehingga insya Allah ketika kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan mendapatkan keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Saudaraku dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah pembicaraan kita atau obrolan kita pada kesempatan ini ialah apa arti dari sebuah mimpi ketika seseorang telah bermimpi melihat dirinya bukan dipatuk ya, diserang oleh ayam jantan. Ya, kalau bahasanya di sini ibite, kalau bahasa Bugisnya ibite ko manuk laye, bahasa Bugisnya. Dan itu posisinya seakan-akan dia berjalan atau dia membelakangi ayam itu, kemudian tiba-tiba ayam itu lompat menyerangnya. Ya, kalau bahasa Makassarnya itu nise poloki. Nise polokiri jangan laki. Tentu berbeda ketika dipatuk. Nah, dipatuk kan misalnya duduk ada ayam dipatuk. Nah, beda bahasanya yang tadi, bukan dipatuk, tapi diserang oleh ayam jantan. Ya. Ayam jago. Itu dari belakang. Ada salah satu sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah kita sangat cinta kepada sahabat Nabi ini, yaitu Umar ibn Khattab. Umar bin Khattab ini pernah bermimpi. Mimpinya itu dia melihat ada ayam jago yang mencoba menyerangnya dari belakang. Ya, tunggu dulu teman-teman ya. Ini kayaknya terlalu bagaimana? Pencahayaan dulu. Oh sama ya. Ya. Ada seorang sahabat namanya Umar bin Khattab bermimpi diserang oleh seekor ayam jantan, ayam jago. Diserangnya itu dari belakang. Maka pada saat itu Umar bin Khattab berkata kepada sahabat yang lainnya bahwa saya ta'wilkan mimpi saya itu bahwa suatu saat, suatu hari nanti akan ada seseorang yang akan membunuh saya.
yang akan datang membunuh saya. Jadi seakan-akan Umar bin Khattab ini menyampaikan bahwa saya akan meninggal dalam keadaan dibunuh. Bukan dalam keadaan berperang, ya, bukan dalam keadaan sakit. Tapi dia sudah menyampaikan kepada para sahabatnya bahwa saya akan meninggal dalam keadaan ada seseorang yang akan membunuh saya. Artinya menjadi asbab kematiannya. Dan ternyata mimpi itu betul-betul berlaku dan datang dalam kehidupannya. Jadi seperti itulah mimpi Umar bin Khattab yang disampaikan kepada sahabatnya. Setelah beberapa hari kemudian, setelah mimpi itu datang di dalam tidur Umar bin Khattab, disampaikan kepada sahabatnya, betul-betul kejadian. Ya, karena Umar bin Khattab meninggal dalam keadaan setelah ditikam pada saat melaksanakan sholat subuh. Ada seseorang yang menikam dari belakang. Begitu teman-teman sekalian. Maka itu bisa saja terjadi di dalam kehidupan kita. Misalnya kita seorang bermimpi kita dipatuk ayam, itu kalau dipatuk berbeda dengan diserang. Ya, adapun kalau ayamnya berbeda, ayam jantan dengan ayam betina itu berbeda. Ya, maknanya insya Allah berbeda. Dan ini juga kerap terjadi atau sering terjadi di dalam kehidupan kita. Kita bermimpi ada ayam yang punya anak misalnya, tiba-tiba kita bermimpi lewat di samping ayam yang anaknya kecil, tiba-tiba kita diserang. Itu pun ada maknanya. Itu bermakna bahwa mungkin saja suatu hari saat nanti kita akan mendapatkan jodoh. Ya, ini wallahu a'lam bishawab. Tapi kita mencoba mengambil makna atau arti sebuah mimpi dari berbagai macam pendapat. Ya, sekali lagi sampaikan kembali kepada arti mimpi yang sebenarnya, makna mimpi yang sebenarnya. Bahwa mimpi itu ketika kita bermimpi kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mimpi itu ketika dari Allah Subhanahu wa taala, maka pasti isinya kebaikan. Maka pasti isinya kebaikan dan ada makna. Kita mampu mengambil makna daripada mimpi kita. Ya. Tapi kalau mimpi dari syaitan itu kentara. Ya, boleh jadi misalnya ada orang yang bermimpi, ya, dia bermimpi dipotong kepalanya, kemudian menggelinding kepalanya, tetapi dia masih kayak seakan-akan melihat kepalanya menggelinding. Dia melihat seakan-akan melihat kepalanya terjatuh dan dia merasakan sakit itu. Ya, maka ketika terbangun, itu mimpi dari syaitan. Saudara menggunakan Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin kita bermimpi dipatuk ayam, ya, ayam jantan jago, kita dipatuk. Ada juga yang mengatakan bahwa itu berarti bahwa kita akan didatangi oleh rezeki. Ya, kita akan didatangi oleh rezeki. Barangkali suatu hari nanti dalam waktu yang dekat kita akan mendapatkan rezeki yang luar biasa. Dan rezeki itu tanpa kita bekerja, bukan dari kita bekerja. Tetapi Allah memberikan rezeki itu dari arah yang tidak disangka dalam waktu yang dekat. Apalagi kalau ayam itu adalah ayam jantan. Ada yang mengatakan kalau kita bermimpi ayam jantan itu warna merah, ya, sejago merah istilahnya, maka itu kita akan diberikan oleh Allah rezeki yang luar biasa dalam waktu yang dekat dan tidak disangka-sangka. Kadang ada mungkin bisa saja ada orang yang ingin berbagi rezeki dan Allah menakdirkan yang ditemukan oleh orang itu adalah kita. Kita yang dipertemukan oleh orang itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu bisa saja makna daripada mimpi kita itu. Jadi itu banyak sekali makna-makna daripada bermimpi melihat ada seekor ayam yang mematuk kita. Ya, kalau berbeda lagi ketika kita bermimpi dipatuk ayam betina. Ayam betina yang masih lajang, ya, istilahnya. Yang masih lajang itu gimana ya? Maksudnya ayam yang belum pernah bertelur,
Ya, kita melihat ada ayam yang kira-kira umur muda, ya remaja lah istilahnya. Kita melihat diri kita dipatuk oleh ayam yang umurnya remaja, umurnya masih muda. Ada juga yang mengatakan bahwa arti daripada mimpi itu adalah kita disukai oleh seorang wanita yang muda. Ya, ternyata ada seseorang yang menyukai kepada kita, yang menyukai kita, tetapi kita tidak tahu. Namun dia berusaha untuk mengungkapkan perasaannya. Dia berusaha ingin menyampaikan kepada kita. Maka boleh jadi, ya, perasaannya itu tersampaikan di dalam mimpi kita. Cuman kita tidak tahu siapa demikian. Maka teman-teman bisa menganalisa, menilai, oh siapa wanita yang mungkin saya punya teman wanita yang selama ini dekat, atau ada yang kita anggap sahabat, kita anggap adik, kita anggap kakak, tapi ternyata dia menyimpan perasaan kepada kita. Barangkali bisa saja terjadi seperti itu. Ya, kadang pun kita dalam kehidupan kita, ya kita terkadang ada orang yang begitu baik sama kita. Kita melihat budi pekertinya bagus, kita melihat seorang wanita akhlaknya baik, ya dia mampu menjaga kehormatan dirinya. Maka kita berpikir, jangankan kehormatan keluarganya, ya, kehormatan dirinya saja dia mampu jaga. Maka ketika dia mampu menjaga dirinya, maka insya Allah dia pun akan mampu menjaga keluarganya. Kadang pun kita tertarik dengan hal seperti itu, namun kita tidak sampaikan. Ya, dia tidak mengetahui bahwa kita ini senang terhadapnya. Begitupun yang tadi, kalau kita bermimpi dipatuk oleh ayam betina yang kelihatannya masih muda, ya anggaplah kita katakan belum pernah bertelur. Ya, kalau bahasa kita kan, kalau manusia kan ada namanya masa balik. Ya, mungkin awal-awal dia baru balik. Ya, jadi ada juga yang mengatakan maknanya bahwa ada seorang wanita yang muda, ya, yang sebenarnya senang terhadap kita, suka sama kita, tetapi kita tidak ketahui, dan dia ada perasaan ingin mengungkapkan perasaan itu. Ada keinginan untuk, kayaknya saya harus menyampaikan kepada si A ini bahwa saya sebenarnya ini suka, senang terhadap dia. Ya, saya kira itu teman-teman sekalian, banyak sekali. Namun insya Allah barangkali sampai di sini dulu. Ingat teman-teman sekalian, yang terakhir saya ingin sampaikan bahwa kata Rasulullah SAW, jikalau ada orang yang bermimpi, kemudian mimpinya itu adalah kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka ceritakan kepada sahabat kita, kepada keluarga kita, kepada orang-orang yang kita percaya dalam kehidupan kita, kalau itu adalah kebaikan. Akan tetapi kata Rasulullah SAW, kalau kita bermimpi mimpi buruk, ya kita menilai bahwa itu tidak ada maknanya, maka jangan ceritakan kepada orang lain, jangan ceritakan kepada sahabatmu, siapapun itu, ya, karena insya Allah itu tidak ada makna untuk kehidupan kita, tidak ada arti apabila itu mimpi dari syaitan. Karena kenapa? Memang sengaja maunya syaitan untuk memberikan kita mimpi agar kita ada perasaan takut kepada agar ada perasaan takut menghadapi kehidupan ini, ada cemas, kita seakan-akan takut melangkah, ingin melaksanakan ini, takut. Kenapa? Kita diberikan mimpi oleh setan, mimpi yang membuat kita takut menjalani kehidupan ini. Maka jangan ceritakan kepada saudara kita. Ada juga yang mengatakan kenapa Rasulullah melarang kita untuk menceritakan kepada orang lain. Karena yang mendengarkan mimpi kita ini belum tentu semua yang mendengarnya, yang kita ceritakan kepadanya ini baik. Barangkali kalau kita bermimpi buruk, lalu kita ceritakan kepada orang lain, ternyata di antara mereka yang kita ceritakan ini ada yang tidak senang dengan kita. Lalu dia berkata di dalam hatinya, mudah-mudahan mimpi itu engkau alami terjadi dalam hidupmu. Seperti itu. Jadi jangan sampai dia mendoakan kita, mengaminkan, ya, bahwa semoga saja keburukan terjadi terhadapmu. Itu jangan ceritakan kepada orang lain apabila mimpi itu adalah mimpi buruk. Tapi kalau kita mimpi baik, kita mampu mengambil hikmah, ada makna di dalam mimpi kita itu, maka ceritakan kepada orang. Karena itu adalah sebuah kabar gembira dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oke?
Saya kira cukup teman-teman sekalian. Al-Fakir Daeng pamit undur diri. Mohon maaf ada yang salah di dalam penyampaian saya. Segala kebenaran dari Allah, segala kesalahan dari pribadi Al-Fakir Daeng. Wabillahi taufiq was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.